Hi guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bikin video review produk-produk dari Jepang. Apa aja sih produk-produk dari Jepang yang aku pakai? Dan ini temanya tuh bukan beauty product doang, tapi banyak ya guys. Selain beauty product juga ada barang-barang lain, ada makan-makanan juga, ada barang untuk kebersihan juga. Jadi karena barangnya banyak, daripada kelamaan kita mulai aja videonya. Oke, jadi pertama kita mulai dari makanan, karena makanan lumayan banyak. Jadi di sini tuh aku sebenarnya juga udah pada habis guys makanan-makanan dari Jepangnya. Ini aku review yang masih ada aja. Next abis ini karena aku mau ke Jepang lagi, nanti aku bakal bikin lagi haul untuk produk-produk Jepang yang belum sempat aku bisa review karena barangnya habis. Oke, nanti aku bakal beberapa repurchase juga kayaknya. Yang aku review yang lagi ada dulu. Ini baik banget produk-produknya. Mungkin kita pertama bahas dari perbumbuan kali ya. Di sini ada bumbu-bumbu untuk nasi gitu. Saya ada 4 varian guys. Ini kalian mungkin familiar kalau kalian ke supermarket yang import gitu, kalian pasti bakal lihat nih yang beginian kan. Nah ini tuh di Jepang murah banget guys. Aku lupa berapa harganya, pokoknya murah ya. Kalau di sini tuh 50 sampai 60 ribu seingat aku. Tapi kayaknya di sana ini cuma 20 ribuan, 30 ribuan gitu. Jadi ini murah banget. Jadi ini adalah bumbu siap makan, siap saji. Pokoknya bumbu ini kalian tinggal tuang aja ke nasi atau ke sandwich kalian atau ke makanan-makanan kalian yang kalian mau bumbuin. Kalian tinggal tuang, terus kalian bisa campur-campur, aduk-aduk, terus tinggal dimakan deh. Jadi nggak perlu dimasak, ini tuh udah jadi guys. Nah ini ada 4 rasa. Ini tuh adalah rasa yang paling original, bisa dibilang original dan yang paling kayak terkenalnya gitu loh, yang kayak masih normal. Ini tuh rasa kayak telur rumput laut biasa gitu, dan ini tuh enak banget guys, jujur aku suka banget yang ini karena yang ini bener-bener normal. Ini dalamnya kayak gini ya kira-kira. Nah ini tuh kalian tinggal bener-bener tuang aja ke nasi, kalian aduk dan enak banget, bener-bener enak banget ya. Ini bagi orang yang mungkin kurang suka makan nasi, kayak aku tuh sebenarnya nggak bisa makan nasi begitu banyak guys. Nah aku tuh biasanya kalau nasinya dipakein bumbu gini lebih bisa makan gitu, karena lebih ada rasanya kan. Nah selain itu ada 3 rasa lain yang ini sebenarnya aku juga baru coba. Ini tuh kayak ada sapi panggang gitu ya, ini seperti kayak sapi panggang. Ini tuh enak banget juga yang ini. Dia dalamnya lebih coklat-coklat gitu karena kan dagingnya. Jadi itu sama daging juga. Nah terus yang ini tuh ada tuna ya, kalau nggak salah. Ini tuh tuna atau ikan apa ya, pokoknya ini ikan ya guys. Ini rasa ikan, dan ini tuh belum dibuka by the way karena banyak banget dan nggak bisa habis juga gitu. Ini tuh ada tuna harusnya, terus disitu kayak ada gambar gitu, ada telurnya juga, ada seaweednya juga. Jadi tuh kalau dari gambar itu dia kayak gini rasa tuna. Yang ini aku belum coba by the way, jadi aku belum tahu rasanya. Kalau ini tuh rasa sapi biasa. Rasa sapi biasa ini apa sih, nah B aja, nggak yang wow banget sebenarnya. Kalau ditanya bakal repurchase lagi yang rasa ini apa enggak, kayaknya aku enggak. Aku bakal repurchase yang ini sih guys, yang 2 ini, si telur sama yang ini, karena ini 2 ini enak banget, apalagi yang telur gitu. Jadi ini adalah makanan, saya bilang bumbu makanan Jepang yang kayak praktis banget dan kalian bisa bawa juga di koper, enteng dan enak dan murah gitu. Oke, selain bumbu nasi itu, aku ada di sini bumbu untuk masak nasi goreng. Bayangkan lah guys, belinya di Shuffle Jepang. Jadi ini tuh bumbu nasi goreng Jepang ya. Kayak kalau kalian beli bumbu nasi goreng di Indonesia gitu, kalau kayak beli apa Royco gitu. Nah ini ya, ini Jepangnya, dia dalamnya kayak gini. Dan ini tuh nggak habis-habis guys, kayak maksudnya lumayan banyak loh satu package.
ini tuh masih ada sisa juga, jadi kayak lumayan gitu. Dan kalau Jepang tuh untuk makanan dia cepet banget expirednya, jadi kan harus cepet-cepet habisin. Dan sebisa mungkin jangan beli banyak-banyak kalau emang kalian nggak bakal bisa makan itu dengan cepat atau habisin makanan itu dengan cepat gitu. Jadi beli sesuai dengan kebutuhan aja, karena kalau nggak sayang nanti expired semua terus malah nggak kemakan. Nah yang ini juga I love it, dan kalau di sini enak ya, di depan itu langsung tulis gitu berapa kalori dan everything. Terus dia ada cara pembuatannya juga. Ini enak sih karena dia nggak terlalu tasty gitu. Sebenarnya aku lebih suka makanan tasty, tapi kalau yang terlalu tasty juga kadang enak kan. Nah dia ini in the mid gitulah, kayak di tengah-tengah gitu. Jadi nggak yang terlalu tasty tapi nggak yang terlalu hambar juga, jadi masih oke banget. Nah terus terakhir untuk di permakanan itu aku punya ini. Jadi ini itu kayak sop apa ya, kayak sop tahu ada bumbunya. Ini enak banget sumpah, ini the best. Tapi yang ini tuh enak banget. Jadi kalian tinggal beli tahu, dia nggak akan ngasih tahunya sekalian ya, jadi ini cuma bumbu untuk tahunya. Kalian beli tahu sendiri, terus di dalamnya itu ada bakal bungkusan kayak gini. Kalian tinggal masak aja, kalian campurin bumbunya. Cara masaknya sih aku nggak begitu mengerti, pokoknya dia tinggal dimasak aja. Intinya ini makanan ini enak banget gitu, aku suka banget si tahu ini gitu. Dia ada cara masaknya juga di sini, tinggal direbus tahunya segala macem, pokoknya enak. Isinya di sini 3 kali 2 berarti ada berapa tuh? 6, berarti ada 6. Jadi lumayan banget satu box ini. Ini aja juga belum habis guys, udah harus cepet-cepet dimakan, kalau nggak sayang mau expired. Nah terakhir di permakanan ini sebenarnya minuman ya, makanan udah selesai tapi masih termasuk makanan dan minuman. Aku ada strong matcha latte double uji matcha ya. Jadi ini itu bubuk matcha. Jadi Jepang itu kan terkenal banget sama permaca-macaan ya. Ini dalamnya kayak gini, udah dibuka. Ini strong banget matchanya. Dan dia ini tuh tipe matcha yang kayak enak gitu loh guys. Kalian bisa bikin matchanya doang, mau hot mau cold bisa. Dia juga bahkan ada bahasa Inggrisnya, jadi kalian bisa apa namanya? Kalian bisa ngikutin cara-caranya di belakang. Dan matcha ini bukan bisa dibikin matcha biasa, kalian bisa campurin sama susu atau kalian mau campurin sama teh lain gitu-gitu tuh bisa. Kalian bisa bikinlah sendiri, kreasiin aja sendiri. Aku pernah coba waktu itu, ada aku bikin pakai susu, enak sih guys sebenarnya gitu. Next, selain si permakanan ini kita akan pindah ke tema selanjutnya, yaitu kayak buat bersih-bersih gitu ya, untuk alat-alat rumah tangga. Saya ada 2, sebenarnya aku ada lagi sih, seingat aku tuh ada tapi lupa apa gitu. Tapi di sini aku ada 2 ini. Aku bahas 2 yang ini guys, aku cinta mati banget sama yang ini. Ini tuh dia sebenarnya punya 3 wangian. Yang hijau ini, terus yang pink warna rose itu aku juga ada di kamar mandi aku yang pink. Sama satu lagi ungu, tapi ungu aku nggak punya, jadi aku di rumah punya ini hijau sama pink. Yang pink itu guys, wanginya gila, enak banget. Jadi ini adalah untuk kalian tetesin ke kloset nih. Kalian tetesin ke kloset kalian, supaya apa? Kloset kalian dan kamar mandi kalian itu nggak bau. Jadi bisa wangi, bisa seger sepanjang hari gitu. Nah, si wangi-wangian ini ngebantu banget gitu. Jadi misalnya kalian habis pupuk nih, kan bau dong. Supaya nggak bau, kalian tetesin ini. Kalian cuma tetesin 1 tetes aja, wanginya tuh udah semerbak ke satu ruangan kamar mandi itu. Jadi ini wajib banget kalian punya nih, screenshot kalau bisa ya. Tuh, ini sangat-sangat mantap banget. Nanti aku cariin linknya, kalau ada yang just tip aku cantumin linknya di bawah, kalian bisa beli ya. Nah, selain itu, kalau untuk alat rumah tangga ada ini guys, spons cuci piring. Jadi kalau di rumah aku itu pakai spons cuci piring yang nggak ada kasarnya. Kalian tahu kan spons cuci piring itu biasa depannya halus, belakangnya tuh kasar gitu. Nah di rumahku tuh pakainya yang dua-duanya halus, jadi nggak pernah pakai yang ada kasarnya. Dan ini tuh halus, tapi bukan halus doang ya, enak banget nih. Kayak dia bener-bener
squishy noh, kayak mainan squishy tuh, bener-bener aku squish kayak squishy, bener-bener soft itu, kayak enak gitu loh. Jadi buat dipakai nyuci tuh enak, tinggal gini gitu kan, biasa nyuci gini enak no, nanti dia lama-lama balik sendiri tuh, lama-lama balik sendiri. Jadi ini bener-bener soft banget, enak banget, kayak mainan squishy sebenarnya. Dan aku lupa ini harganya berapa ya, tapi harusnya kayak gini-ginian tuh murah guys. Beli di Daiso paling cuma 100 yen dan udah kepake banget gitu. Jadi kalian yang mau nyari sponge cuci piring harga murah dan gak kasar, dua-duanya lembut, ada nih ini. Kalian bisa screenshot kalau ada yang mau ke Jepang, kalian coba beli ini karena ini oke banget tuh ya. Nah next kita lanjut ke perobatan kayak yang sehat-sehat ya. Ada 2 ini sama 1 salep. Nah aku jelasin ini apa gunanya. Aku tuh lumayan amazed sama barang-barang Jepang karena lumayan inovatif ya barang-barang Jepang tuh. Kayak dari yang ini aja inovatif banget menurut aku. Kayak bisa-bisanya mereka bikin pewangi sewangi itu untuk kamar mandi. Nah yang ini itu adalah salep. Kayak kalian tahu nggak sih obat gosok yang anget-anget untuk badan-badan kalau lagi pegel, nyeri otot atau kesleo atau ya pokoknya seperti itulah ya kondisinya. Nah ini itu sama kayak si obat gosok gitu, tapi dia bedanya dia kayak salep gini guys. Nah dia salepnya tuh warnanya bening. Aku udah pakai dan pas dipakai tuh enak guys, dingin min gitu. Dan ini tuh bener-bener bekerja karena aku sempet pakai juga dan enak kok. Ini bener-bener enak banget karena aku juga suka banget semua hal yang berbau mint dan kayak minyak gosok. Pokoknya semua produk yang ngebantu otot atau ngebantu kepegal-pegalan di hidup ini. Nah aku tuh suka guys. Nah ini aku approve gitu. Aku nggak tahu ya ini mereknya apa namanya karena dia tuh namanya Jepang gini. Jadi kalian kalau mau beli kalian screenshot aja terus nanti coba tanya ChatGPT atau kalian search dulu di Google. Tuh kalian bisa beliin buat orang tua kalian kalau yang suka pegel-pegel ya. Oke, selanjutnya ada 2 ini aku jelasin. Yang satu ini adalah titanium tape. Nih kalian lihat. Di yang ini itu gunanya adalah kalian bisa tempelin di tempat yang kayak misalnya untuk nyeri-nyeri otot, pegel-pegel, ini tuh bisa. Jadi sebenarnya hampir mirip sama yang ini. Tapi kalau yang ini tuh kan salep langsung di tempat yang nyeri pegel kan. Nah, ini tuh kalian kayak bisa taruh di tangan-tangan sini, misalnya pegel-pegel atau apa gitu. Tapi kalau yang ini aku belum pernah coba sih sejujurnya. Nah, terus ada ini. Kalau yang ini itu untuk kayak kapelan gitu. Kayak kaki kapalan tuh ini bisa guys gitu. Jadi untuk pad di kaki. Jadi kalau kayak kalian kapalan sakit atau apa, kalian tuh bisa pakai ini supaya kaki kalian tuh apa ya namanya ya, kayak terproteksi gitu loh. Di sini kan ada kayak ininya nih, ada kayak apa sih bantalannya gitu. Nah kalian tuh bisa pakai ini di jari-jari kaki kalian. Jadi kalau kaki kalian kapalan, kalian bisa pakai ini supaya kaki kalian bisa terjaga, jadi nggak sakit gitu kalau mau jalan. Ini belinya juga di Daiso, jadi of course murah banget. Selain kesehatan, kita move ke fashion dulu sebelum kita masuk ke beauty products. Oke, jadi untuk di fashion ini aku ada ini. Nah, ini kita ada cinnamon roll ya kan. Ini tuh pouchnya berguna banget sebenarnya. Ini aku masih simpan plastiknya. Pouchnya ini mungkin terlihatnya nggak bisa ngisi banyak barang, tapi sejujurnya ini tuh banyak banget bisa ngisi barang. Aku bisa isi full satu pouch ini tuh isinya makeup aku banyak gitu. Itu bisa banget. Jadi ini mantap banget pouchnya gitu ya. Ini kalian pouch-pouch kayak gini kalian ke Daiso di Jakarta juga sebenarnya bisa sih ada gitu. Tapi aku lupa deh, kayaknya kalau gambar ini aku belum pernah nemu di Indo. Terus aku ada tas. Ini tuh beli di Jepang juga. Harganya tuh 50.000 apa 100.000 gitu, aku lupa. Kan 50.000 deh, 50.000 udah sebagus ini ya. Jadi lucu banget. Dia ada kayak gininya nih, ada cepetannya.
Terus ada tali panjangnya, ada tali pendeknya. Terus dalamnya tuh kayak gini, lumayan spacious sih. Tapi kayak ini tuh nggak bisa taruh yang banyak-banyak banget barangnya. Cuman aku suka aja gitu, kayak buat digandolin di samping gini gitu. Kayak ini oke sih untuk hari-hari tuh ini enak gitu dipakainya. Kalian kalau lagi mau bawa tas yang kecil tapi nggak mau terlalu heboh, kalian bisa bawa ini gitu. Biasanya aku kalau lagi nggak mau pakai tali panjangnya, aku masukin aja ke dalam. Karena kan ini aku biasa kalau bawa ini juga nggak bawa banyak barang, paling handphone, dompet, lip tint, paling gitu, kaca, kunci rumah. Nah udah dah, ini begini aja nih, tuh dimasukin tali panjangnya, bisa ditenteng. Jadi ini mantep banget. Belinya di Jepang, kualitasnya bagus banget jujur. Kayak beli di store di street gitu loh, di samping jalanan gitu. Street di Jepang tuh lumayan banyak jual-jual barang-barang lucu gitu. Yang terakhir untuk fashion itu aku ada ini. Ini tuh bener-bener Jepang, bener-bener kayak otentik Jepang banget. Di sini bahkan ditulis this product is all original and handmade by Japanese masters. Nggak tahu deh bacanya apa, pokoknya ini adalah handmade, orang Jepang yang buat dompet ini. Kalian bisa lihat, ini dompet handmade Jepang, cakep banget kayak gini. Terus dalamnya tuh kayak dia ada 2 sekat gitu, depan belakang, bisa buat bagi uang ya. Ini tuh mantep banget, kayak aku suka banget loh. Ini mantep banget loh tuh. Dan ini karena aku mau ke Jepang, aku bakal bawa banget dompet ini untuk aku taruh uang Jepang aku. Karena pasti nanti lucu banget kan, kayak aku kalau mau belanja atau apa, aku kemarin ini gitu kan. Ini kayak kemas, lucu banget. Aku suka banget bunga-bunga ini, cewek banget, girly banget. Emang agak mahal sih harganya. Seingat aku ini 80.000 deh, seingat aku ya. Ini 80.000, tapi ini udah kayak ada stiker license-nya gitu. Jadi ini bener-bener sangat-sangat bagus dan aku suka banget. Di sini aku ada Biore sunscreen yang waktu itu aku udah pernah review. Sebagaimana bagusnya, seberapa bagusnya sih sunscreen ini, kalian bisa nonton di video aku review semua sunscreen yang aku pakai. Oke, selain itu aku punya ini. Ini juga dicari-cari banget sama orang-orang kalau ke Jepang, yaitu obat jerawat merek Pear. Aku masih punya kotaknya, tapi guys, produknya sendiri udah hancur. Kayak aku tuh nggak kepikiran ya, kan ini dia botolnya kayak gini ya tempatnya. Dan aku tuh nggak kepikiran kalau si biru-biru ini tuh bisa copot. Jadi dia copot dan udah nggak ada tulisannya, padahal harusnya dia masih ada tulisannya gitu di sini, Pear gitu. Nah, si Pear ini aku lumayan suka gitu ya. Si Pear ini aku lumayan suka karena dia lumayan cepat mengeringkan jerawat. Dia modelannya putih krim gini, dan ini tuh juga dicari-cari banget sama orang-orang biasa, just tip juga kan. Terus guys, selain itu aku punya ini hair oil dari And Honey. Ini juga gila banget terkenalnya, dan kalau di Indo ini mahal banget ternyata. Dan ini belinya di Jepang murah, cuma kayak 100 ribuan aja. Kalau di Indo tuh ini harganya bisa 200 ribuan mau 300 ribuan. Dan aku suka banget personally sama hair oil ini karena wangi banget. Wangi honey-nya tuh bener-bener wangi honey yang enak gitu. Aku suka banget ini. Aku bahkan udah pakai segini guys. Aku udah pakai ini 7 bulan. Nih segini. Aku pakai seminggu 2 kali. 1 pump aja udah cukup banget untuk rambut aku ini. Padahal rambut aku lumayan tebal ya guys, tapi ini kayak gila, 1 pump aja tuh bener-bener udah oily banget gitu, dan udah sangat menutrisi rambut aku banget. Dan yang aku rasain selama aku pakai ini tuh rambut aku lumayan halus sih, karena aku kan dulu sering nyatok. Nah sekarang karena aku daily pakai dia, tiap keramas pasti pakai, itu lumayan membantu banget rambut aku jadi lebih halus, dan rambut aku itu jadi lebih wangi juga gitu, nggak kasar, dia jadinya halus, lembut, terus lebih gampang disisir juga, gak gampang kusut. Biasa kan rambut aku tuh gampang kusut, ini tuh udah nggak gitu loh, dia nggak gampang kusut, enak banget pokoknya gitu, sangat-sangat apa ini, kan bisa lihat bener-bener mantep banget tuh. Aku sisir pakai tangan ya, nggak ada yang nyangkut sama sekali. Ini bener-bener
bagus banget sih. Ini ada lagi barang Jepang yang terkenal, yaitu Heroine Make Mascara. Aku kayak happy banget punya ini. Walaupun sebenarnya aku ternyata salah beli varian ya, say. Harusnya aku itu beli varian yang ungu deh kalau nggak salah. Ini aku masih ada kotaknya. Ini aku beli Heroine Make yang warna ini, kayak ini sebenarnya emas sih, cuma kalau di kamera kelihatan kayak silver. Ini tuh kayak emas pink sebenarnya warnanya. Dia ini ternyata buat lengthening guys, bukan buat volumizing. Harusnya tuh aku cari yang volumizing karena next aku ini mau pergi ke Jepang. Aku pengen banget cari yang volumizing dan beli si Heroine Make yang volumizing. So hopefully aku bisa mendapatkan si Heroine Make yang volumizing gitu, karena yang lengthening aja di aku bagus banget. Dia sebenarnya bekerja gitu loh, dia bener-bener manjangin bulu mata. Nah ini tuh ada dari mereknya Sana namanya. Ini tuh adalah eye cream kayak under eye gitu loh. Jadi mata panda, teman-teman, semuanya kalian bisa pakein ini. Ini tuh bagus banget buat di bawah mata sini, panda eyes, atau kayak yang udah jatuh banget kantong mata kalian udah gede banget, itu kalian bisa banget pakai ini. Ini tuh terkenal banget guys, orang-orang biasa ke Jepang juga suka banget beli ini. Ya guys, aku lupa banget, untuk barang di Jepang itu aku ada 2 barang lagi, yaitu Harry Potter. Jadi ini adalah kaleng Harry Potter gitu guys, merchandise dari tokonya Harry Potter. Jadi ini tuh belinya di Harry Potter Jepang, di merchandise store-nya gitu. Yang ini tuh sebenarnya dua-duanya adalah kotak kue, biskuit gitu, dan enak banget guys biskuitnya. Jadi dia tuh ini lucu banget sih, bagi pencinta Harry Potter pasti kayak freak out melihat ini, anjir. Aku aja freak out banget pas ngeliat ini tuh kayak gemes. Ini yang kereta-keretanya mereka. Terus habis itu aku ada ini satu lagi, yang ini itu special banget. Dia tuh kayak, ini masih ada guys biskuitnya, pas banget aku bisa kasih lihat. Tada, ini biskuit untuk yang ini ya, yang kereta. Nah biskuit yang untuk ini, si kotak Harry Potter yang ini tuh udah nggak ada guys, udah habis. Nih semuanya di sini, Slytherin, terus ada Hufflepuff, ada Gryffindor, dan yang lainnya semua pokoknya ada. Terus yang itu ada Hogwarts-nya. Terus ini tuh musical box. Nah, kalian dengerin lagi kan? Itulah semua barang-barang dari Jepang yang bisa aku share ke kalian. Lumayan banyak ya barang-barang Jepang yang aku review kali ini. So yeah, don't forget to like, comment, and subscribe, and see you on my next video. Bye bye.